Karena masalah hutang kereta cepat, netizen akhirnya menilai kembali Ignatius Jonan. Kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Arab Saudi bangun kereta cepat, land bridge. Waduh, ini jadi tamparan berat ini buat Indonesia ini loh. Adakah Laut Natuna Utara Indonesia akan tergadai kalau mereka tak dapat bayar hutang kereta api Wush? Malu kita, geng, selaku warga Indonesia kepada negara Malaysia yang awalnya menyombongkan diri karena kita memiliki kereta cepat Wush di Asia Tenggara dan yang pertama kalinya. Kan gitu dulu statementnya kepada negara Malaysia. Negara Malaysia bukan negara maju, negara Malaysia bukan negara berkembang. Lihat, mereka tidak memiliki kereta Wush seperti kita. Namun sekarang kita malu kepada negara Malaysia, geng. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video kekecewaan warga Indonesia, geng, kepada kereta Wush yang telah selama ini dibangga-banggakan oleh warga Indonesia dan juga netizen Konoha, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, negara Malaysia tidak punya, negara Thailand dan lain sebagainya menyombongkan diri, geng, kepada negara-negara tersebut karena Indonesia memiliki duluan kereta Wush ini, geng. Namun apalah daya, geng, masih menumpuk utang kereta Wush ini, geng. Bahkan sampai ada sebuah pulau itu akan digadaikan oleh Indonesia untuk membayar hutang kepada negara Cina, geng. Waduh, waduh. Dan ada sebuah perbandingan kereta Wush ini dengan kereta cepat juga yang di Asia Tenggara, di Timur Tengah, geng, itu dibandingkan dengan Arab Saudi. Namun perbandingannya sangat jauh signifikan, geng. Seperti apakah videonya? Jom kita simak dulu, geng, bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Let's go, kita simak bersama-sama, geng. Karena masalah hutang kereta cepat, netizen akhirnya menilai kembali Ignatius Jonan yang pada saat itu sempat menolak proyek kereta cepat ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan, kemudian direshuffle nih di era Presiden Jokowi. Dan ternyata alasan dari bapak ini menolak memang benar-benar karena menginginkan kesetaraan dan menekankan kenapa semuanya harus dibangun di Jawa. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ignatius Jonan? Jadi beliau adalah sosok di balik perubahan wajah kereta api Indonesia yang sangat pesat dan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di masa lalu. Beliau adalah orang yang mengubah wajah kereta api secara keseluruhan. Bukan hanya sistemnya, tetapi semuanya dirombak di era Ignatius Jonan ini. Dari keberhasilan itu, ada satu hal yang membuatnya direshuffle dan diganti dari kursi Kementerian Perhubungan. Itu semua akibat dirinya menolak proyek kereta cepat. Padahal, proyek kereta cepat ini adalah gagasan di era SBY yang tidak bisa diwujudkan karena merasa belum sanggup. Proyek ini kemudian ingin diwujudkan di era Jokowi. Namun berdasarkan hitung-hitungan, proyek tersebut dianggap tidak akan mampu dan justru berpotensi menjadi bom hutang di masa depan. Karena itu Ignatius Jonan menolak kereta cepat dan mengatakan, kenapa infrastruktur semuanya harus dibangun di Jawa? Mending kereta api itu dibangun di semua daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ataupun di Papua, sebelum membangun kereta cepat Jawa. Karena bagiku ini lebih penting, kata beliau. Statement dari Bapak Ignatius Jonan tersebut benar-benar mendapatkan sanjungan dari masyarakat Indonesia. Dan banyak yang sangat menyayangkan kenapa orang sebaik dan sepintar beliau ini bisa dilepas oleh pemerintah sebelumnya. Ini orang-orang lagi pada rusuh nih sama utang KCIC. Pak Mahfud sampai bilang, ini kalau gak dilunasi, Natuna bisa kena. Gak jelas banget cowok KCIC. Ini ide siapa sih? Lu bayangin aja, anggaran awal KCIC tuh 70-an triliun, terus di akhir bengkak jadi 100-an triliun dengan bunga 2%. Tahu gitu mending ambil yang dari Jepang gitu. Anggaran gak beda jauh, bunganya cuma 0, sekian
sekian %. Kualitas gak usah dipertanyakan, lu lihat aja tuh MRT, produk Jepang itu. KCIC untuk balik modal aja butuh 40 tahun dengan target penumpang 30.000 per hari. Sekarang realitanya cuma 17 ribuan per hari, ya lebih lama lagi. Ada data yang menunjukkan kebanyakan orang tidak menggunakan KCIC ya karena harga tiketnya mahal. Mayoritas orang Indonesia aja masih kelas menengah ke bawah, bikin Transum kok target marketnya elit, yang bahkan jumlahnya gak nyampe 5%. 250 sampai 300 ribu, UMR Bandung aja 4 juta, keluar 300 ribu untuk sekali jalan, ya kerasa. Lagian Bandung Jakarta mah udah banyak opsi gitu, jalanan provinsi antar kotanya udah bagus, jalan tol ada, kereta api ada, travel yang murah banyak, udah punya opsi sebanyak itu, ditambah KCIC pula. Apa nggak kasihan gitu sama teman-teman kita yang ada di luar Pulau Jawa? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Dan sekarang saya kepo bagaimana ternakan-ternakan Mulyono membela nabinya. Saya kepo narasi apa yang bakalan dipakai ternakan-ternakan Mulyono untuk melindungi nabi mereka. Saya kepo. Ya bayangkan aja di Arab Saudi 112 triliun, kereta cepat itu sejauh 1.500 km. Sedangkan di Indonesia dengan anggaran yang hampir sama, panjang rel cuma sejauh 150 km. Selisihnya 10 kali lipat, bangsat. Kalau berkaca dari anggaran dan panjang rel kereta cepat di Arab Saudi, harusnya dengan anggaran segitu, setengah dari Pulau Jawa itu sudah terbangun kereta cepat. Tapi sialnya di tangan Mulyono dengan anggaran segitu besar, kereta cepat cuma terbangun Jakarta-Bandung. Itu pun nggak Bandung-Bandung banget. Nah, kalau Tom Lembong kemarin aja bisa divonis bersalah padahal tidak korupsi, divonis bersalah hanya atas landasan kebijakan yang merugikan negara. Nah, sekarang harusnya di kasus kereta cepat ini, entah itu Mulyono, Luhut Binsar Panjaitan, atau Menteri Perhubungan pada saat itu, harusnya bisa divonis bersalah, bisa. Tapi sayangnya, hukum di Indonesia sekarang itu dibuat tumpul kepada kawan, tajam kepada lawan. Bangsat emang. Ini benar beritanya. Arab Saudi bangun kereta cepat, land bridge. Waduh, ini jadi tamparan berat ini buat Indonesia ini loh. Bayangin coba, Arab Saudi bangun kereta cepat dengan jarak 1.500 km dengan nilai 112 triliun. Lebih murah 1 triliun dari anggaran Woods. Tapi yang makin hebohnya, Woods dengan jarak 142 km aja anggarannya sampai 113 triliun. Lebih mahal dari anggaran kereta cepat di Arab Saudi. Jadi artinya, coba kalian komen deh. Artinya gini bang, memang SDM menteri-menteri kita ataupun para pejabat-pejabat IQ kita itu rendah, itu saja sih bang. Masa Arab Saudi bangun 1.500 km biayanya sama seperti di Indonesia 10 kali lipatnya malah. Ini gimana ceritanya coba? Ini gimana ceritanya kayak gitu ya geng ya. Padahal penumpangnya bukan orang Indonesia juga aslinya. Bukan orang Indonesia juga geng penumpangnya. Kebanyakannya juga dari Malaysia. 200 orang, 300 orang. Bahkan berapa orang, bahkan ada yang 1.000 lebih dari Malaysia juga kayak gitu geng ya. Dari Malaysia. Itulah kalau netizen-netizen Konoha menyombongkan diri dulu kepada negara Malaysia, salahnya di sini sudah. Gimana? Ya, habislah kalau pulau kita satu persatu akan dijual kepada Cina untuk membayar hutang-hutang kita, hutang-hutang dalam negara kita. Masihkah kalian menyibuk hal negara orang? Masihkah Kokori dan geng-geng lainnya ini untuk menyibuk hal negara orang? Sedangkan negara kita sendiri seperti itu, hutangnya menumpuk ke Cina. Bayangkan aja, pikirkan pakai logika. Jangan ikut-ikutan si Kokori Ape itu, geng. Kenapa? Karena dia adalah bangsa dia. Kayak gitu ya, geng ya. Senang kalau Cina itu berkembang maju kayak gitu ya, geng ya. Kalau kita menumpuk hutang sama dia, nanti pulau-pulau kita akan dimiliki oleh orang-orang Cina. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, ini komentar daripada orang Malaysia tentang kereta Wus, geng. Jom kita simak bersama-sama. Adakah Laut Natuna Utara Indonesia akan tergadai kalau mereka tak dapat bayar hutang kereta api Wush? Dan ini bukan saya yang cakap. Bahkan tetapi bekas Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Baru-baru ni Mahfud ada buat satu kenyataan yang agak panas bila dia cakap Laut Natuna Utara mungkin beresiko tergadai kalau Indonesia tak dapat bayar hutang projek kereta api laju Jakarta-Bandung atau WUSH kepada China. Sebelum tu, jom kita berkenalan dulu dengan Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara terletak di antara Kepulauan Riau, Malaysia dan juga Vietnam. Dan ini merupakan sebahagian daripada kawasan kaya sumber tenaga Laut Cina Selatan. Di bawah dasar Indonesia, kawasan ini diiktiraf sebagai milik penuh Republik itu dan menjadi sebahagian penting daripada Zon Ekonomi Eksklusif ataupun ZEE negara. Bahkan tetapi, yang menjadikannya sensitif ialah kerana ia bertindih dengan tuntutan Nine Dash Line China sebab Beijing mendakwa hampir keseluruhan Laut Cina Selatan itu milik mereka. Ini kerana di dasar Laut Natuna ini ada rizab gas asli yang dianggarkan antara 222 trilion kaki padu, menjadikannya antara kawasan tenaga terbesar dekat Asia Tenggara. Sebab itulah Natuna ni bukan sekadar soal geografi, akan tetapi simbol kedaulatan, ekonomi dan pertahanan strategik bagi Indonesia. Mahfud juga mendedahkan bunga hutang projek ni je dah cecah 2 trilion rupiah setahun. Akan tetapi jualan tiket cuma 1.5 trilion rupiah. So maksudnya setiap tahun hutang makin besar. Dan ini mungkin boleh ambil masa 70 ke 80 tahun untuk dilunaskan. Akan tetapi yang menarik juga, projek ini asalnya nak dibuat dengan Jepun sebab Jepun menawarkan kadar faedah cuma 0.1%. Tapi lepas Jepun minta naik sikit je, kerajaan Jokowi pada masa itu berpaling kepada China yang menawarkan 2%. Kemudian meningkat kepada 3.4% sebab kos sudah melambung. Ramai pada waktu itu termasuk Menteri Pengangkutan Ignatius Jonan bagi amaran projek ini tidak relevan dan akan jadi bom kewangan. Malu kita, geng, selaku warga Indonesia kepada negara Malaysia yang awalnya menyombongkan diri karena kita memiliki kereta cepat WUS di Asia Tenggara dan yang pertama kalinya. Kan gitu dulu statementnya kepada negara Malaysia. Negara Malaysia bukan negara maju, negara Malaysia bukan negara berkembang. Lihat, mereka tidak memiliki kereta WUS seperti kita. Namun sekarang kita malu kepada negara Malaysia, geng. Kenapa? Ya, awalnya sombong, awalnya belaga, awalnya sok hebat, ternyata lihat sekarang seperti apa. Malaysia bukan tidak mampu untuk membangun kereta cepat atau kereta WUS. Namun di Malaysia sudah ada LRT, monorail, MRT, apalah itu namanya, ikinya lupa kayak itu ya, geng ya. Bukan tidak bisa, namun Malaysia pemerintahnya sangatlah cerdas. Kayak gitu ya. Mereka tak akan menumpuk hutang kepada negara-negara tersebut karena tahu konsekuensinya seperti apa. Kayak gitu, geng. Jadi pemerintah Malaysia ini bukan memikirkan ke belakangnya, kayak gitu. Dia bukan memikirkan ke depannya, dia memikirkan ke depannya gitu ya. 10 tahun lagi seperti apa? Apakah bisa kayak gini? Apakah bisa kayak gitu? Itulah pemerintah Malaysia, geng. Bahkan pemerintah Malaysia 10 tahun lebih memikirkan lebih awal daripada kita. Seperti contohnya membangun jalan, membangun MRT, mereka sudah memikirkan duluan. Kayak gitu. Jadi, kalau kita menyembuhkan diri, gak usah menyembuhkan diri dulu. Malu kan sekarang, malu. Sampai Laut Natuna ataupun perayaan kita nanti diambil. Kamu banyak hutang kamu sama saya, nanti saya ambil kamu. Aduh, habis lagi Indonesia satu persatu, nanti belum lagi IKN, ya kan, belum lagi ini itu. Aduh, terlalu berambisius sih menurut ikinya, jadinya kayak gini lah. Oke, yang mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.